Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Umi Nafiza Official. Ya, jadi di video kali ini Umi Nafiza mau kasih tips gimana jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Oke, jadi tapi versi Umi Nafiza ya. Nah, jadi Umi Nafiza ini udah hampir 3 tahun itu jadi ibu rumah tangga. Kalau misalkan ditanya gimana perasaannya jadi ibu rumah tangga, yang pastinya lebih senang dong gitu kan. Tapi sesekali memang ada perasaan rindu untuk bisa bekerja. Rindunya itu sebenarnya bukan bekerjanya sih, tapi rindunya itu bertemu dengan teman-teman di kantor, makan siang bareng, atau ya ada waktu untuk me time lah gitu. Ya, menjadi stay at home mom atau ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia dong. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya memang keputusan itu dipilih dengan pikiran yang baik. Nah, sekali lagi menjadi ibu rumah tangga itu adalah pilihan teman-teman sendiri. Jadi ada plus dan minusnya gitu, dan apapun yang terjadi ya kita harus memaksimalkan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi tips yang pertama adalah ingat kembali apa sih alasan kita menjadi ibu rumah tangga, dan pastinya setiap keputusan kita itu pasti ada konsekuensinya, ada plus minusnya. Jadi coba deh bunda-bunda semua ingat kembali kira-kira apa sih yang melatar belakangi kita memilih menjadi ibu rumah tangga. Tips yang kedua, buat jadwal harian, termasuk juga me time. Jadi bunda-bunda semua buat jadwal harian. Contohnya misalkan jadwal tidur anak, kita buat jadwal tidur anak. Misalkan anak-anak sudah harus tidur jam 9 malam atau jam 8 malam atau jam 9 malam. Nah, ketika anak-anak sudah tidur, bunda-bunda kan bisa melakukan kegiatan me time, misalkan ngobrol dengan suami, buat makanan kesukaan bunda-bunda semua. Tips selanjutnya adalah ketika berkegiatan dengan anak, kita harus fokus dengan anak. Jadi, berdasarkan pengalaman Umi Nafiza, ketika kita menemani anak bermain, biasanya kalau kita sambil lihat sosial media, buka-buka HP, atau mengerjakan pekerjaan lain, biasanya itu pikiran kita itu teralihkan gitu. Jadi tidak fokus dengan anak. Adanya ketika anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jatuhnya nanti kita jadinya marah ke anak gitu kan. Nah, itu harusnya kita hindarin. Nah, kita harus fokus dengan kegiatan anak, karena kita kan sudah tadi ya di yang tips yang kedua itu kan kita sudah punya jadwal me time. Jadinya ya udah fokus dengan kegiatan anak. Nah, tips selanjutnya adalah ketika bunda-bunda semua itu merasa punya beban yang berat atau banyak pikiran, nah kita boleh tuh curhat atau kita mencurahkan isi hati kita terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya misalkan suami atau orang tua gitu. Kalau misalkan tinggalnya cuma dengan bertiga, berempat seperti Umi Nafiza, ini bisa curhatnya sama suami. Nanti kan ada orang gitu yang mau mendengarkan curhatan kita, terus mungkin bisa jadi suami kita juga bisa membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Misalkan kita capek, nah kan bisa suami bisa membantu tuh ketika bunda semua sedang letih ketika mengurus domestik rumah tangga. Ya, tips selanjutnya adalah bekerjalah sesuai dengan kapasitas dirinya bunda-bunda semua. Jadi ketika bunda-bunda semua sudah mengerjakan pekerjaan rumah, itu jangan paksakan ketika sudah lelah atau capek, karena nantinya akan berujung dengan stres, terus nanti marahin anak gitu. Karena kan bunda semua tuh harus bahagia loh gitu, karena ketika ibunya bahagia pasti anak-anaknya juga akan bahagia gitu. Tapi kalau ibunya pusing, stres, marah, pasti akan berdampak ke anak-anak dan orang-orang yang ada di dalam rumah gitu. Jadi
tipsnya adalah itu, kalau misalkan kita bekerja itu sesuai kapasitas diri aja, jangan maksa gitu. Kalau misalkan memang butuh bantuan orang lain ya kita minta tolong gitu. Adalah jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena tiap orang pasti beda-beda dong, dan kita juga nggak tahu apa yang ada di dalam rumah tangga orang lain gitu. Nah jadi jangan sampai kita merasa kita itu lebih buruk gitu daripada ibu yang lain. Nah, tips selanjutnya adalah kita saling mendukung sesama ibu. Jadi, kalau sekarang tuh kayak ada istilah itu, kayak bully gitu kan, saling ngebully gitu. Nah, kita harusnya itu saling merangkul atau mendukung sesama ibu, baik dia ibu rumah tangga atau dia ibu bekerja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupa berdoa sama Allah, semoga anak-anak kita sehat, suami kita sehat. Nah, sehingga membuat ibu juga menjadi bahagia. Seperti tadi kata Umi, ibu yang bahagia akan membuat anak-anaknya juga bahagia. Semoga ibu-ibu di luaran sana menjadi ibu yang bahagia. Sekian tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia menurut Umi Nafiza. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.